civis pacem para bellum. Kalau Anda mau damai maka bersiaplah Bersiap perang. harus perang. Ya. Gitu. Iya, iya. Kan kira-kira gitu. Iya, Meskipun damai kita harus menghitung kalau perang kan Pak. Ya, kalau enggak kita ditekan-tekan terus ya Pak ya. Betul. Ya. Kira-kira kalau diserang gitu udah nggak panik lagi. Oh, Pokoknya plan 1, plan 2, plan udah bisa ya. Dari sisi strategi dan operasi sudah disiapkan. Dari sisi pasukan saya kira kita sudah punya PPRC maupun Barat maupun Timur itu siap terus. Setiap saat. Jadi dia setiap saat itu. Hukum internasional tentang UNCLOS 82 itu adalah kita diakui bahwa kita negara kepulauan. Iya. Dari negara kepulauan itu harus memberi jalan kepada kapal-kapal asing untuk lewat. Nah, kapal-kapal asing itu diberi jalan Alki 1 antara Sumatera dan Kalimantan. Alki 2 antara Kalimantan dengan Sulawesi. Alki 3 di sebelah timurnya Sulawesi. Artinya bahwa Alki 2 itu negara lain boleh lewat situ. Termasuk kekuatan militernya. Cuman ada aturan-aturan tertentu kalau melewati situ. Ada aturannya tertentu. Ada itu secara internasional. Ya, nah, menghadapi itu IKN gimana, Pak? Halo para Sobat Podcast 9, kembali kita berjumpa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang yang sedikit lebih serius, yaitu soal bagaimana penataan, pemetaan wilayah pertahanan baik secara teoritis maupun di dalam prakteknya, ya. Dan untuk itu kami sudah mengundang narasumber yang memang expert di bidang itu, yaitu Majen TNI Purnawirawan Subagio. Beliau pernah jadi direktur di Kemhan dan beberapa jabatan lainnya ketika aktif. Dan sebelum kita bertanya ke beliau, seperti biasa saya selalu ingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Baik, Pak Bagio, selamat datang Pak Bagio di Podcast 9. Terima kasih Pak Wina atas kepercayaannya untuk hadir di sini. Ya, Pak Bagio, ini kita akan berbicara mengenai hal yang belum banyak publik tahu gitu ya Pak ya. Bahkan mungkin mendengarnya pun baru kali ini. Apa sih Pak yang dimaksud dengan apa? Wilayah pertahanan ya Pak ya. Di dalam wilayah negara, tanah-tanah negara. Itu apa sih maksudnya, kok ada sampai terminologi seperti itu? Ya. Mungkin Bapak sebelum kita mulai bisa jelaskan supaya penonton kita lebih paham gitu loh Pak. Terima kasih Pak Wina. Ya. Jadi syarat negara merdeka itu kan ada 4. Yang pertama adalah ada warga negaranya. Yang kedua ada wilayahnya. Yang ketiga ada pemerintahannya. Dan yang keempat diakui negara lain. Dari situ maka wilayah menjadi sangat penting dalam sebuah negara. Nah, berkaitan dengan itu, sistem pertahanan negara kita itu juga menganut kepada konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 30, itu mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pelaksanaan itu dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Gitu. Nah, terus dicari tahu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu yang bagaimana sih? Ternyata di dalam ketentuan umum dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud sistem pertahanan negara
adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Artinya bahwa kesemestaan itu adalah melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Terus pertanyaannya, terus wilayah pertahanan yang bagaimana? Kalau kita bicara wilayah pertahanan, maka kita bicara dalam hukum rezim tata ruang. Rezim tata ruang. Nah, jadi bagian dari rezim hukum tata ruang. Betul, betul. Jadi wilayah pertahanan negara itu sangat diperlukan dengan tetap dalam induk rezim tata ruang. Tapi Pak Bagio, rezim tata ruang itu kan lebih banyak ke sipil ya Pak ya? Betul, jadi di dalam rezim tata ruang itu juga diamanatkan juga. Ada diwadahi bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang nasional, tentang penataan ruang. Nanti ada RT-RWN, ada rencana tata ruang wilayah nasional ada. Tapi undang-undangnya sendiri itu ada mengamanatkan bahwa tata cara penyusunan rencana tata ruang untuk kepentingan pertahanan itu harus diwadahi dalam PP. PP peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah. Okay. Nah, Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 itu pasal 22 itu mengamanatkan bahwa pangkalan militer yang strategis, daerah latihan militer yang strategis dan permanen itu harus dibuatkan peraturan pemerintah. Dari dua amanat undang-undang ini, baik pertahanan maupun tata ruang, maka dibuatlah penataan wilayah pertahanan, yaitu yang berbentuk PP, peraturan pemerintah. Yang itu sudah tahun 2020. Pak, sebelum dilanjutkan Pak, mungkin banyak orang bertanya Pak, kan ada wilayah pertahanan gitu ya. Nah, itu sebenarnya wilayah pertahanan itu apa Pak? Dan kenapa sih perlu ada wilayah pertahanan itu? Ya, kenapa nggak disamain aja semua pertahanan? Kan awam bertanya begitu ya Pak ya. Gimana itu Pak? Jadi sebelum saya menjawab Pak Wina, iya siap. Kita mulai dari ruang dulu. Iya. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di bawah tanah yang ditempati makhluk hidup bukan hanya manusia, dan manusia, dan digunakan untuk aktivitas. Itu ruang. Sekarang masuk ke wilayah. Wilayah adalah ruang yang karena sistem dan fungsinya itu ditentukan oleh administratif. Ada batas administratifnya dan ada batas fungsi juga. Jadi ketika kita bicara wilayah, itu bisa saja wilayah untuk kepentingan ekonomi, wilayah untuk kepentingan hutan, wilayah untuk kepentingan industri. Nah, wilayah pertahanan juga harus ada dong, kan gitu Pak. Nah, apa yang membedakan wilayah-wilayah pertahanan dengan wilayah lain, industri, ekonomi misalnya? Signifikasinya apa gitu loh Pak? Pertahanan itu salah satu fungsi yang tidak bisa diatur secara umum seperti layaknya yang lain, sehingga perlu diatur secara khusus. Tetapi kita tidak menggunakan nomenklatur tata ruang karena memang tidak ada amanat undang-undang untuk membuat tata ruang wilayah pertahanan. Belum ada itu Pak? Memang tidak. Tidak ya. Tidak. Undang-undang hanya mengatur tata ruang itu nasional, provinsi, kabupaten, kota. Kalau bicara undang-undang tata ruang, maka di sana akan mengatur fungsi-fungsi, baik itu ekonomi, baik itu lingkungan hidup, baik itu kawasan industri dan sebagainya. Sementara karena sifatnya yang khusus pertahanan itu, maka ada dia harus didirikan, tapi tidak tata ruang. Sedangkan yang lain diatur, diwadahi dalam tata ruang. Nah, pertahanan itu bisa terdiri dari dua bagian.
wilayah pertahanan yang statis, artinya tempat-tempat yang selama ini sudah digunakan untuk membina kemampuan pertahanan. Dan ada wilayah pertahanan yang bersifat dinamis, yang digunakan apabila nanti kondisi negara membutuhkan, atau katakanlah kalau diperlukan untuk perang. Ada perang gitu ya Pak, Ya. atau kita dengan sedang bertempur dengan satu atau dua negara lain gitu ya Pak ya. Hanya dinamis ini tidak dituangkan dalam suatu peraturan. Pertanyaannya kenapa kan gitu Pak? Kok kenapa yang kalau yang statis memang dituangkan itu di mana tempatnya, apa namanya satuannya segala macam itu. Tapi kalau yang dinamis itu mengingat ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Contoh, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, itu ada hal-hal yang tidak boleh dipublikasikan. Ya. Hal-hal yang dikecualikan kan. Apalagi Bapak di pers kan sangat paham itu. Undang-undang yang dikecualikan. Kalau di bidang pertahanan ada 3 pasal di sana. 3 ayat lah, maaf, 3 ayat. Yang pertama adalah informasi yang terkait dengan operasi, intelijen, dan strategi. Yang kedua adalah dokumen-dokumen operasi, intelijen, dan dokumen strategi. Nah, itu makanya tidak dituangkan di situ. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa tidak dituangkan, yaitu bahwa wilayah pertahanan yang dinamis untuk digunakan untuk perang itu sangat akan berubah sesuai dengan hakikat ancaman yang timbul. Kan tidak mungkin PP dirubah setiap saat. Padahal ini perubahan keadaan di lapangan bisa begitu cepat, betul, Pak. Betul. Yang ketiga, akan sulit dipetakan atau diwadahi oleh tata ruang di daerah. Kan tata ruang di daerah sudah membagi wilayah itu untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Loh, kawasan pertahanan langsung diplot atau dikatakanlah dipetakan akan menjadi kesulitan. Itu. Pak, syarat untuk ada wilayah pertahanan, baik yang statik ya. Kalau yang statik udah lebih jelas ya, maupun yang dinamis ya. Statik kan mungkin markas militer, tempat latihan dan sebagainya Betul. Dan yang dinamis tadi, apa sih syarat-syaratnya sehingga dia menjadi wilayah pertahanan gitu? Kalau yang statis tadi sudah disampaikan bahwa itu sudah existing di suatu wilayah dan sudah digunakan, dan itu memang bukan wilayahnya pihak lain. Sementara yang dinamis adalah kawasan-kawasan yang disiapkan untuk apabila negara emergensi. Nah, terus kok nggak dimasukkan? Itu tetap diperlukan oleh TNI. Jadi tetap diperlukan, tetapi tidak dipublish. Tidak dipublish. Nah, pertanyaannya adalah apa syarat-syarat? Kalau yang tadi kan sudah existing untuk membina kemampuan sudah jalan ya Pak. Kalau yang dinamis syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama adalah strategi pertahanan negara kita bagaimana? Kita mengenal strategi pertahanan defensif aktif. Nah, harus dijabarkan dalam wilayah pertahanan dinamis gimana? Terus yang kedua, hakikat ancaman. Tidak mungkin semua wilayah kalau hakikat ancamannya berubah ya pastilah akan berubah. Kan gitu. Kayak tadi Pak, pertahanan yang defensif aktif gitu ya. Kalau bola kan dia bertahan tapi juga ikut nyerang. Kalau di dalam militer tuh gimana tuh Pak? Defensif aktif gitu. Apakah rakyatnya dilibatkan atau apa gitu yang mungkin jadi pertanyaan banyak penonton juga Pak. Kalau dinamis wilayah pertahanan itu sebetulnya kan secara garis besar dibagi 3. Medan penyangga itu artinya ZEE ke sana keluar. ZEE kita ketahui bahwa 200 mil laut.
Itu medan penyangga. Terus aktifnya gimana? Kalau memang sudah nyata-nyata bahwa suatu negara menyatakan konflik dengan kita, nah kita tidak menunggu defensif terus nunggu sampai dia datang kan Pak? Bisa saja pas di perjalanannya, bisa saja di tempatnya, sampai menuju ke ZE itu aktifnya ya Pak ya. Nah, kalau itu pun tetap itu, maka lapis yang kedua adalah medan pertahanan utama, yaitu ZE sampai dengan laut teritorial. Nah, yang ketiga laut teritorial ke dalam itu medan perlawanan. Nah, kalau di Amerika kan ada preemptif Pak ya, yang kemudian dengan alasan pertahanan dia nyerang kemana-mana gitu ya, bahkan akhirnya nggak terkendali juga gitu ya. Itu pasal 51 dari Piagam PBB. Iya. Self defense. Iya, self defense. Ya. Nah, dalam konteks wilayah pertahanan, bagaimana menjabarkannya Pak? Tadi saya sampaikan bahwa ada 3. Ya, 3 itu apakah itu sama atau tidak? Yang jelas kita kalau memang suatu negara sudah menyatakan konflik dengan kita atau apa dan dia sudah berniat menuju ke kita, maka sebelum masuk ZE kalau perlu kan itu mungkin bahasanya preemptive strike atau apa? Mungkin hanya beda istilah aja Pak ya. Iya. Tapi pengertiannya sama gitu ya Pak ya? Ya, mirip-mirip aja. Nah, tadi kembali Pak kita ke wilayah pertahanan itu. Dari sekian banyak wilayah itu yang semuanya darat, udara, laut dan yang ada di dalamnya itu, apakah buat pertahanan dalam hal ini buat militer, buat TNI perlu satu mekanisme khusus gitu loh Pak, terutama menghadapi ancaman-ancaman sekarang Pak ya, yang tidak lagi mungkin secara fisik lebih kan Pak ya, tapi udah ada satelit, udah ada apa, dan perangnya pun udah perang bintang sekarang ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak menjelaskannya ini? Pada hakikatnya bahwa setiap tahun itu TNI baik di pusat maupun daerah dia sudah membuat rencana kontingensi. Apa yang paling mungkin dihadapi ke depan kan, itu rencana kontingensi dan itu dilatihkan. Udah ada jadi Pak ya? Ada. Misalnya tiba-tiba kita diserang oleh satu negara lah, katakanlah ya contoh aja nih, bukan sebenarnya apakah dari misalnya Vietnam, Filipina, atau mana lah yang 2 Spanyol, kita begitu ada serangan kita nggak gugup lagi Pak. Kita anggap negara X lah Pak ya, negara X lah. Ya itu cuma contoh bukan yang sebenarnya. Negara X. Jadi kita pun sebetulnya sudah dalam suatu operasi gabungan yang tidak hanya satu matra. Itu sudah dilatih bagaimana kalau menghadapi udara, bagaimana kalau menghadapi laut, itu istilahnya dalam operasi gabungan. Ada 7 macam operasi gabungan yang bisa disiapkan untuk menghadapi itu. Itu ada. Jadi udah kira-kira kalau diserang gitu udah nggak panik lagi. Pokoknya plan 1, plan 2, udah bisa ya. Dari sisi strategi dan operasi sudah disiapkan. Dari sisi pasukan saya kira kita sudah punya PPRC maupun barat maupun timur itu siap terus. Setiap saat. Jadi dia setiap saat itu. Jadi Indonesia ini walaupun tidak ada perang, tapi kesiapan itu tetap ada tuh Pak ya. Jadi ini saya pakai bahasa awam aja nih. Ya. Bahasa awam itu kalau diinikan itu civis pacem para bellum. Kalau Anda mau damai maka bersiaplah perang. Harus perang ya. Gitu. Kan kira-kira gitu. Meskipun damai kita harus menghitung kalau perang kan Pak. Iya, kalau enggak kita ditekan-tekan terus ya Pak ya. Betul. Nah, kembali Pak, pengaturan di wilayah perang ini selama ini gimana Pak? Kalau dari yang dinamis, saya kira tetap disiapkan oleh TNI dan saya kira tidak masalah. Tidak masalah Pak, itu TNI akan menyiapkan bahkan strategi pertahanan Nusantara segala macam itu akan
dilatihkan di sana gitu ya. Mulai dari rencana kontingensi, kira-kira hakikat ancaman yang paling mungkin ke depan, bukan hanya perang, Pak. Termasuk sebetulnya operasi militer selain perang itu juga dihitung kontingensinya. Gitu ya, Pak ya. Daerah mana akan terjadi apa itu juga selalu dianalisa untuk membuat rencana kontingensi ke depan, termasuk perang. Termasuk perang. Ini kan Pak, wilayah Indonesia ini luas ya, Betul. Pak. Dan kepulauannya banyak, ya ininya banyak. Tentu tidak semudah misalnya negara yang bentuknya udah jelas bisa satu pertahanan. Ya, kita kan banyak macam-macam. Nah, apakah ini juga sudah diperhitungkan, Pak? Jadi keliling panjang pantai Indonesia ini, mudah-mudahan saya nggak salah, Pak, kurang lebih kan 81.000 kilometer. Ya, betul. Dan pulau lebih dari 17.000. Nah, tentu semuanya itu sudah dihitung kira-kira kemampuan TNI untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah ini, bahkan keselamatan bangsa dan negara. Nah, melihat dari sana, hitungannya TNI bukan rasionya jumlah rakyat dengan kekuatan, tapi sebetulnya rasionya adalah wilayah yang harus dijaga itu. Luas wilayah yang harus dijaga itulah sebetulnya rasio pembangunan kekuatan TNI kan, termasuk alatnya atau apa. Gitu. Nah, kan Pak, berarti kita berbicara dengan lebih kompleks lagi kan, Pak. Tadi Bapak bilang ada unsur wilayah pertahanannya, ada dukungan masyarakatnya, kan ada prajuritnya sendiri, tapi kan juga alat tempurnya tidak kalah ya, Pak ya. Nah, dan sekarang kan alat tempur itu udah lintas teritorial kayaknya, tidak lagi perang konvensional istilahnya. Perangnya juga tadi udah perang semesta juga, Pak ya. Kalau kita lihat Israel ya dengan Hamas di Iran bisa dibunuh gitu ya, Pak. Nah, bagaimana Indonesia menghadapi kesiapan wilayah pertahanan dalam kaitannya teknologi, Pak? Tadi sebenarnya saya wilayah pertahanan itu bicara tentang wadahnya saja, Pak ya. Tidak bicara. Kalau bicara itu kan akan teknologi dan nilai-nilai kejuangan segala macam. Tapi yang pasti kira-kira begini, Pak Bina, bahwa kekuatan nasional suatu bangsa itu tidak angsih hanya dihitung dari kekuatan militer, tapi juga banyak faktor termasuk geografi, anggaran, terus daya dukung masyarakat, semangat rakyat segala macam akan menjadi dihitung itu semua. Saya kira Indonesia salah satu negara kekuatan nasional yang cukup di atas, tidak hanya karena kekuatan militer dan militernya. Kalau dihitung militer dan kekuatan militer, mungkin banyak negara yang lebih tinggi. Lebih banyak jumlah prajuritnya, lebih canggih alatnya. Tapi faktor-faktor politik, faktor-faktor ekonomi, faktor geografi, dan semangat juang, nasionalisme itu menjadi faktor-faktor yang menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Gitu. Nah, Pak, kalau bicara sejarah kan Indonesia adalah negara yang dulu dijajah dan satu-satunya kemerdekaannya adalah diperoleh tidak sebagai hadiah kan dari lawan, tapi dia berjuang gitu ya. Kalau kita lihat mungkin Vietnam nggak pernah dijajah ya, Pak ya. Betul. Lawan Amerika dia perang, ya. Tapi yang lain-lain Malaysia semua itu kan diberikan oleh para penjajahnya. Kita dulu oleh Jepang hanya dijanjikan aja, kita melawan, akhirnya kita dapat. Nah, dalam konteks tadi dukungan untuk pertahanan wilayah ini, faktor-faktor itu apakah sampai sekarang masih sangat relevan dan penting, Pak? Oh, sangat relevan, Pak. Tadi saya kalau tidak salah hanya ada 5 negara di dunia yang merdekanya itu melalui perjuangan. Tidak semua negara. Gitu. Nah, wilayah ini memang harus disiapkan sejak dini oleh pemerintah. Disiapkan sejak dini. Jadi kalau tadi bicara sistem pertahanan
semesta itu tidak hanya bicara wilayah wadah, tetapi juga di sana ada warga negara, ada sumber daya nasional lainnya. Sebagai contoh misalnya bagaimana kita secara logistik kalau menghadapi situasi yang darurat, menghendaki pengerahan kekuatan ke utara, logistik, katakanlah misalnya bahan bakar, itu dari mana? Kan tidak mungkin kembali lagi ke Surabaya atau ke Jakarta, Pak ya. Nah, itu ya termasuk yang harus disiapkan sejak dini. Nah, apakah itu termasuk penataan wilayah pertahanan, Pak, hal-hal semacam itu? Nah, wilayah pertahanan yang statis tadi, itu baru bicara tentang wilayah-wilayah yang sudah digunakan TNI, yang sudah eksisten untuk membina kemampuan. Sedangkan yang disebutkan tadi itu termasuk sumber daya nasional lainnya, merupakan potensi nasional yang harus diolah menjadi kekuatan pertahanan. Gitu ya. Ya, itu istilahnya potensi nasional yang harus diolah menjadi kekuatan pertahanan. Nah, kalau di militer kan ada kalkulasi-kalkulasi. Ini satu bangsa ini kalau berperang kuat berapa lama gitu kan? Ada kan? Misalnya dulu ada yang bilang mungkin Indonesia 3-6 bulan kalau nggak diatur dia bisa kalah. Ini maksudnya gimana itu, Pak? Saya tidak menyoroti tentang, karena saya tidak pernah juga menghitung berapa itu ya. Tetapi Indonesia itu punya pengalaman yang cukup dalam, yang bisa dijadikan contoh atau dipelajari oleh negara-negara lain. Bahwa pengalaman kita dalam sistem pertahanan ini yang tadi saya sampaikan bahwa medan penyangga, medan pertahanan utama dan medan perlawanan, itu pada akhir itu adalah pangkal perlawanan. Artinya kita masuk ke dalam kantong-kantong untuk melaksanakan perlawanan. Dan itu tidak bisa diukur sampai berapa lama, Pak. Contohnya Pak Dirman ketika itu ya, Pak. Vietnam waktu itu ketika lawan Amerika juga gitu, Pak ya, agak kuat ya secara peralatan, dia nggak ada apa-apanya ya, Pak ya. Tapi dari segi perlawanan rakyatnya kan. Betul. Makanya ada film Rambo, Pak. Sebenarnya Vietnam kan kalah di Amerika, Pak ya, udah. Tapi dia nggak mau dibilang kalah, dibikin Rambo seorang ngalahin yang lain gitu loh, Pak. Tadi makanya salah satu contoh itu kekuatan nasional, berarti semangat nasional bangsa itu tinggi. Dan itu menempati faktor yang besar ya, Pak. Iya, besar, Pak. Nah, Pak, kalau di Jakarta tuh gimana, Pak? Wilayah pertahanan dan kalau menghadapi serbuan musuh atau apa? Kalau Jakarta ini kan wilayah pertahanan perlu disiapkan di mana saja, Pak. Iya. Tetapi kan ada pintu-pintu yang masuknya itu tidak langsung Jakarta kan? Iya. Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu tentu Kodam sudah menyiapkan bagaimana rencana kontingensi kalau itu menghadapi operasi militer perang. Itu setiap Kodam hampir punya program itu, Pak. Punya rencon itu ya, rencana kontingensi itu punya. Udah bersiap. Tapi secara teoritis gimana dilihat dari wilayah pertahanan Jakarta? Kalau kan tadi kita sepakat kalau lu mau damai, lu harus siap perang gitu lah kira-kira kan. Nah, di Jakarta nih gimana nih? Hanya saya nggak mau menyampaikan itu di mana saja kan nggak bisa, Pak. Tapi kesiapan pasti. Saya yakin siap, Pak. Siap ya, ada. Jadi ada persiapan. Kalau ada satu negara X atau Y atau dia kombinasi ya, baik yang dekat maupun yang jauh gitu ya. Indonesia diancam alasan apapun ya. Kan bisa alasan perebutan sumber makanan, bisa sumber energi dan sebagainya. Itu kita setidaknya Jakarta dulu nggak rawan ya, Pak ya. Kalau berdasarkan pelajaran atau teori Barat, Clausewitz, itu orang yang belajar di sana dia akan berusaha mencari center of gravity.
Artinya kekuatan lawan yang paling kuat di mana dia. Jadi kalau kita ingat dulu kenapa Belanda yang menghajar Jogja, karena ketika itu pemerintahan ada di Jogja kan. Nah, maka dia dianggap center of gravity. Jakarta itu juga bisa dibilang center of gravity. Kan. Cuman Jogja, Pak Dirman menjawab dengan where crash, kembali ke kantong-kantong, itu melawan terus kan Pak, gitu ya. Ya. Nah, sekarang saya mau ke IKN ini Pak. Oh, IKN. Nah, ini kan IKN itu in case kita jadi pindah ke sana, apakah juga wilayah pertahanannya ini sudah diperhitungkan nggak? Itu kan berdekatan satu pulau dengan Malaysia ya, dengan yang lain ya, dan juga kan asing bisa melewati secara hukum internasional boleh gitu ya, lewat dalam ukuran-ukuran tertentu ya. Jadi mestinya IKN kalau sesuai dengan pakemnya ya, kan sudah melalui kajian yang begitu dalam dan sudah melibatkan bukan hanya sekedar aspek pertahanan, tapi aspek lain, tapi aspek pertahanan juga akan harus menjadi pertimbangan yang penting kan Pak. Nah, apapun yang sudah dilakukan sekarang itu IKN sudah berjalan. Yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa IKN itu dekat dengan ALKI II. ALKI II adalah kita negara kepulauan. ALKI II itu apa Pak secara awam itu? Secara awam bahwa kita hukum internasional tentang UNCLOS 82 itu adalah kita diakui bahwa kita negara kepulauan. Dari negara kepulauan itu harus memberi jalan kepada kapal-kapal asing untuk lewat. Nah, kapal-kapal asing itu diberi jalan ALKI 1 antara Sumatera dan Kalimantan. ALKI 2 antara Kalimantan dengan Sulawesi. ALKI 3 di sebelah timurnya Sulawesi. Artinya bahwa ALKI 2 itu negara lain boleh lewat situ. Termasuk kekuatan militernya. Cuman ada aturan-aturan tertentu kalau melewati situ. Ada aturannya tertentu. Ada itu secara internasional. Nah, menghadapi itu IKN gimana, Pak? Nah, mestinya itu akan disiapkan oleh terutama TNI Angkatan Laut tentu akan menyiapkan itu bahwa itu ALKI 2 harus dijaga keamanannya segala macam harus. Nah, saya banyak membaca mengenai buku-buku spionase intelijen ya, termasuk yang terjadi di negara Republik Indonesia. Bagaimana dulu istana selalu disadap oleh kekuatan-kekuatan dulu masih Rusia dan Amerika ya, dari mulai penjaganya apa. Nah, ini kan juga secara internasional, secara teknologi kemajuan pasti lebih dari itu sekarang ini kan. Nah, apakah keamanan pertahanan yang demikian ini itu termasuk wilayah pertahanan? Misalnya di IKN, tentu kan dia membangun itu seharusnya teoritis semua dahan dasar semua itu udah harus diperiksa Pak, udah harus dibersihkan apakah ada alat penyadap atau tidak. Nah, di Jakarta saja setiap presiden baru pasti dia melakukan pembersihan lain. Waktu itu ada misalnya pemerintah baru, presiden karpetnya baru Pak. Tapi diganti oleh presiden, bukan soal pemborosan, tapi takut di bawah karpet ada alat-alat gitu. Nah, bagaimana terkait masalah-masalah ini dengan wilayah pertahanan, Pak? Apakah hal semacam ini juga dalam tafsir yang lebih luas dapat dianggap ini wilayah pertahanan tapi dalam pendekatan yang lebih modern? Atau bagaimana, Pak? Jadi tadi di awal kan bahwa wilayah pertahanan yang bersifat statis itu salah satunya diantaranya dari 8 yang sudah ditentukan itu adalah objek vital nasional. Objek vital nasional yang bersifat strategis. Itu termasuk istana.
Dan itu dijaga secara khusus kan, ada ininya. Itu wilayah pertahanan objek vital nasional yang bersifat strategis. Maka di sana ada pas pampres dan sebagainya. Tentu kalau pengamanannya secara teknis saya tidak menyampaikan, tapi saya yakin itu sudah dilakukan. Saya yakin dilakukan. Ya. Gitu. Harus ya Pak ya. Harus. Kalau enggak, nah, itu ada. Tapi itu bisa dikategorikan sebagai wilayah pertahanan yang dinamis nggak Pak? Tidak. Dia termasuk yang statis itu Pak. Bahwa di dalamnya ada macam-macam itu lain persoalan ya Pak ya. Kalau dinamis kan suatu wilayah yang disiapkan. Memang kalau kita melakukan kegiatan nanti. Iya. Dan semua itu Pak secara peraturan tidak boleh diungkap ke publik ya Pak ya. Kalau statis justru harus kita untuk supaya diwadahi dalam rencana tata ruang wilayah. Itu memang harus kita berikan supaya sebagai contoh misalnya Pak Wina menyusun rencana tata ruang wilayah Jakarta. Mesti TNI atau Kemhan akan memberi masukan. Di sana ada asrama, di sana ada daerah latihan, di sana ada ini, harus diperhatikan itu dan ada ketentuannya. Sebagai contoh misalnya, Halim ada bandara angkatan udara. Memang di luar Halim orang bisa berbuat, membangun untuk memanfaatkan ruang itu. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh bangunan lebih tinggi dari berapa segala macam kan harus ada. Karena itu bisa membahayakan itu kan. Jadi kalau tidak diketahui nanti malah repot. Tapi itu yang bersifat statis, Pak. Kalau yang dinamis ya tidak. Tidak ya. Dinamis itu sesuai dengan perkembangan, Pak. Meskipun TNI punya itu dan menyiapkan itu. Nah Pak, kayak kembali ke IKN Pak, itu ada beberapa analis yang mengatakan ini agak rawan juga nih, terlalu terbuka gitu ya, terlalu terbuka sehingga kalau dilihat dari ada Istana Presiden, Istana Garuda, entah apa lagi di sana, yang lawan bisa masuk cepat gitu loh Pak. Saya kira itu tugas dari intelijen tentang hakikat ancaman. Jadi tidak dalam konteks wilayahnya, tapi tugas intelijen lah hakikat ancamannya sebetulnya di mana. Kira-kira itu harusnya dipertimbangkan Pak ya dalam pembangunan gini. Mestinya diikuti terus dan itu tetap menjadi masukan lah ya Pak. Dan kemudian ada wilayah pertahanan yang statis yang di mana mereka mau dibangun Betul. Apakah namanya Kodam ataukah apa di sana, apakah satuan khusus, ya kan, termasuk mungkin latihan-latihannya ya Pak ya. Jadi ya setidaknya ada pas pampres, ada pasukan-pasukan yang diperlukan untuk setiap saat bisa digerakkan. Bahkan masih banyak lain lagi termasuk daerah latihan atau apa. Tidak ada satuan yang tidak punya daerah latihan, terus kapan latihannya? Nah Pak, kan tadi juga menyangkut peralatan ya. Ini udah ada wilayah pertahanannya ya Pak Bagio, udah ada. Nah, sekarang gimana Pak peralatan ini menunjang wilayah pertahanan kan? Apakah dengan perang bintangnya, dengan apanya? Jadi kalau peralatan khusus alutsista itu sebetulnya kita sudah mempunyai roadmap yang disebut MAF ya, Minimum Accession Force, kekuatan pokok minimal yang harus kita capai. Itu ada di Kemhan ada, yang harus dicapai setiap tahun sampai tahun berapa minimalnya harus terpenuhi itu kan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan matra masing-masing kan gitu. Kan dulu kita pernah membeli pesawat tempur itu dari Amerika. Ternyata syarat kondisinya tidak boleh dipakai kalau dianggap melanggar HAM, dan yang menentukan HAM ini adalah Amerika kan. Pada suatu saat tentu pesawat yang mahal ini nggak berguna nih Pak ya. Makanya sekarang kita beli dari berbagai
produknya supaya tidak terikat. Nah, apakah hal-hal strategis ini juga mempengaruhi wilayah pertahanan? Kalau alatnya saya kira sangat tergantung kebutuhan dari matra yang membutuhkan, Pak. Jadi suatu pesawat itu layak atau tidak, cocok atau tidak, bahkan itu mesti matra. Kalau itu pesawat berarti angkatan udara. Kalau itu kapal berarti angkatan laut. Nah, tentu kan peralatan-peralatan ini juga memerlukan wilayah pertahanan untuk jadi saling di satu pihak wilayah pertahanan tergantung alat. Alat ini juga kan bagaimana tempat pesawatnya, terlepas dari matra-matra mereka sendiri ya, yang udara membutuhkan, laut membutuhkan, bagaimana bengkelnya. Nah ini kalau dilihat dari aspek ini bagaimana Pak wilayah pertahanan Indonesia kesiapannya? Kalau dihadapkan kepada alutsista dan wilayah pertahanan, maka matra masing-masing itu sudah menyiapkan sebelum dia membutuhkan suatu alat itu, pastilah sudah ada wilayah pertahanan yang disiapkan. Baik termasuk daerah latihannya. Pastinya udah ya. Udah. Termasuk di KN ini Pak kan, di mana ininya kalau ada bahaya harus begini. Hanya mungkin masih dalam rancangan yang belum dikerjakan, nah mungkin nggak tahu. Terutama yang dinamis Pak ya. Nah, tentu Pak, kalau wilayah pertahanan ini kan terkait dengan pemerintah daerah. Ini bagaimana selama ini hubungannya Pak? Secara kelembagaan, kita masih mengalami kesulitan karena untuk wilayah pertahanan yang terlibat dalam kelembagaan itu baru di tingkat pusat Kemhan. Sementara di daerah-daerah itu kan namanya forum koordinasi tata ruang daerah. Forum tata ruang daerah lah. Itu belum, lembaga itu secara hukum belum memadai. Tetapi yang saya dapat informasi bahwa Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan kepada masing-masing kepala daerah untuk memasukkan TNI di daerah untuk terlibat dalam penyusunan tata ruang, sehingga dari TNI bisa memberikan masukan-masukan mana yang wilayah pertahanan yang diajukan untuk dilindungi. Gitu. Kenapa Pak nggak dipetakan dari sekarang aja, termasuk yang baik yang terutama nanti yang dinamis kalau ada dengan daerah gitu loh Pak. Kan kalau terjadi memerlukan kecepatan kan Pak, nggak berunding lagi dengan daerah ini lebih panjang lagi. Itu gimana Pak sebenarnya Pak petanya? Sebetulnya meskipun belum secara kelembagaan tapi secara tidak kelembagaan ngundang tapi secara sah masuk dalam suatu lembaga belum. Nah itu maksud saya kan nanti kalau nggak ada kan sementara tata ruang pertahanan ini kan butuh kadang-kadang butuh ini yang cepat, kepastian ya kan sebelum menghadapi musuh. Bahkan kemajuan di TNI sudah menempatkan organisasinya antara lain adalah perwira yang berkaitan dengan tata ruang itu sudah. Nah, Kemhan itu setiap pembahasan rencana tata ruang wilayah, baik itu kabupaten, kota dibahas di pusat, Kemhan ikut. Jadi kita juga bisa ikut ngontrol bahwa ada wilayah-wilayah pertahanan yang harus dilindungi pada rencana tata ruang wilayah daerah itu. Kemhan ikut setiap saat itu Pak. Jadi kerangkanya udah ada itu ya ada. Tapi secara kelembagaan dia belum ya Pak ya? Belum sah karena belum ada masuk dalam suatu aturan tertentu yang melibatkan TNI. Kenapa nggak langsung itu aja Pak? Misalnya di RUU TNI yang baru, gitu kan? RUU TNI lu pengen ngatur pensiun Pak, usia daripada hal-hal semacam ini. Wilayah pertahanan masuk dalam rejim tata ruang sehingga aturannya yang mengeluarkan adalah Menteri ATR, kalau dulu Menteri PU. Jadi memang nggak bisa kita mau sendiri gitu. Maksud saya
dikoordinasikan kan sebagai Ya. leg spesialis bisa aja pertahanan kan. Bisa. Kalau di Amerika itu menyangkut pertahanan kayaknya apa aja boleh di sana, Pak. Ya. Memeriksa teroris seenaknya tuh, Pak, saya lihat kan wilayah dan pemerintah daerah federal kan mereka. Kalau udah dari pusat, pemerintah federal nggak bisa punya kekuasaan apa-apa. Gitu. Betul. Jadi upaya-upaya untuk melembagakan itu sebetulnya sudah lama, mulai dari tahun-tahun 2013-2014. Nah, cuman untuk di daerah ini belum ada keabsahannya, meskipun ada keterlibatan, tapi kan kalau tidak sah, tidak berlaku secara keseluruhan. Tidak berlaku secara keseluruhan. Kayak Batam itu kan langsung berbatasan dengan Singapura, Pak. Dan kita juga kontrol pesawatnya oleh Singapura, Pak. Kan itu sesuatu yang agak mengkhawatirkan juga, walaupun katanya udah diserahkan ke kita, tapi untuk sekian meter ke atas masih pada mereka gitu loh, Pak. Fear. Fear. Nah, kan di wilayah lain juga banyak yang sejenis gitu ya, Pak ya. Laut Cina segala macam. Nah, menghadapi hal itu untuk wilayah pertahanan apa yang dilakukan, Pak, untuk memperkuat pertahanan kita lah? Pada dasarnya itu sudah diperjuangkan baik oleh Angkatan Udara maupun Kementerian Perhubungan sejak lama. Hanya memang untuk langsung berubah fear di tangan kita itu berkaitan dengan ICO misalnya organisasi penerbangan dunia, Pak ya. Ya kalau saya sih melihat kita dikelecehin aja lah dengan berbagai aturan. Itu kan ada kedaulatan wilayah kita gitu. Kok kenapa Singapura yang dikasih? Kenapa nggak internasional gitu ya, Pak? Ya itu awalnya dulu bagaimana nggak tahu. Iya, itu Pak Cepi mesti jawab tuh, Pak. Marskal. Ahlinya. Nah, tapi di wilayah-wilayah lain bagaimana, Pak? Baik, maksud saya di lautnya, itu kan tadi contoh udara di laut, di mana yang berbatasan dengan negara lain, yang juga internasional berinteraksi di situ. Seingat saya bahwa setiap perbatasan baik darat maupun laut itu ada kerjasama yang selalu selalu dibahas pada setiap tahun. Kalau darat, kalau tidak salah leading sektornya dari Mendagri, baik dengan Malaysia, dengan PNG maupun dengan Timor Leste. Sedangkan laut itu Kementerian Luar Negeri, kalau tidak salah itu dengan negara-negara yang berbatasan. Tentu semuanya belum clear, tapi ada permasalahan-permasalahan yang kalau di mana dengan Malaysia itu masih ada outstanding border problem, masih ada OPP itu yang dibahas. Saya tidak mengikuti, tapi mudah-mudahan sudah selesai. Iya kan, Pak, kalau kita lihat waktu itu dengan Malaysia Ligitan dan Sepadan kita kan kalah, Pak, kehilangan, Pak. Nah, kekalahan itu kan karena ada hukum internasional dan lain-lain yang mungkin itu milik Indonesia, tapi penguasaan itu kurang dari kita kan. Katanya itu udah ada penduduk setempat, segala macam lah alasan internal. Tapi maksud saya kan hal-hal semacam ini perlu diperhatikan dalam menjaga wilayah pertahanan keperluan wilayah pertahanan. Gimana menurut Pak Bagio? Jadi kalau konteksnya itu kan dulu kan karena regulasi kita, regulasi kita. Nah, untuk menjaga wilayah pertahanan yang ada itu, jadi jangankan yang ada penduduknya ataupun yang jelas-jelas itu perbatasan. Ada pulau-pulau kecil terluar yang tidak ada penduduknya pun dijaga. Setahu saya ada 12 pulau terluar itu yang dijaga oleh TNI. Padahal kalau secara dihitung pulau-pulau terluar itu kurang lebih ada 92 kalau belum tambah lagi, Pak ya. Karena kita senang nambah-nambahin. Terluar, terpencil, apalagi Pak, ada istilahnya kan? Seingat saya misalnya Sulawesi Utara itu ada 3, Miangas, Marampet, Marampet, Marore, kan? Itu ada 3 itu pulau-pulau terluar sebenarnya, yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik.
Dan itu jadi inceran juga oleh negara-negara asing, Pak ya. Iya, Pak. Apalagi kalau ternyata di situ banyak minyak, Pak. Iya. Waduh, gitu. Selain itu kan akan berpengaruh kepada batas negara kita, Pak. Betul. Yang ditarik. Nah, saya rasa udah banyak yang saya tanya nih, Pak. dari sudut kacamata penonton yang umum aja, yang awal. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang yang perlu juga diketahui oleh penonton kita, Pak, penonton podcast 9. Jadi berdasarkan sistem pertahanan negara kita, sistem pertahanan semesta, pertahanan tidak angsih hanya militer. Berarti pertahanan yang memadukan antara seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Jadi itu yang mohon bisa diketahui, bahwa ketika kita bicara pertahanan, memang betul alutsista militer itu penting. Tapi yang tidak kalah penting juga yang harus disiapkan adalah yang tadi nirmiliter tadi. Baik itu wilayah, baik itu sumber daya nasional, baik itu masyarakat, kan gitu ya. Itu. Yang kedua, ketika kita bicara wilayah pertahanan, memang itu masuk dalam rezim tata ruang. Jadi kita tidak bisa lepas dari rezim tata ruang. Agar wilayah pertahanan ini dapat disinergikan dengan kebutuhan kesejahteraan secara umum. Iya. Jadi untuk menunjang gitu, menunjang. Kita dilindungi dan kita juga menunjang untuk kesejahteraan. Jadi kesejahteraan dan pertahanan itu kan sebetulnya kan terkait sekali ya, Pak. Iya, dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan kan, Pak. Iya. Kalau sejahtera tapi pertahanannya lemah kan tidak sejahtera. Jadi itu antara ikan dan air itu, Pak, nggak bisa dipisahkan ya. Kata. Oke. Mungkin ada hal-hal lain, Pak, yang terakhir sebelum kita akhirin. Ya terima kasih Pak Wina. Jadi udah mempercayakan saya untuk menyampaikan. Saya menyadari bahwa apa yang saya miliki lah terlalu sedikit, terlalu kecil. Tapi itulah kira-kira yang berkaitan dengan wilayah pertahanan. Baik, terima kasih Pak Bagio. Saya rasa sudah ada pencerahan dari Pak Bagio terutama mengenai wilayah pertahanan tadi ya, masyarakat menjadi aware, menjadi sadar bahwa untuk memperkokoh, memperkuat bangsa dan negara ini diperlukan wilayah pertahanan yang juga perlu dukungan dari secara sosiologis dari masyarakatnya ya, di luar alutsistanya dan sebagainya. Terima kasih Pak Bagio atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan kita bisa bicara lagi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Pak Bina. Demikianlah obrolan kita dengan Pak Bagio, dan saya rasa bukan mudah-mudahan tapi bermanfaat buat kita semua untuk memajukan Indonesia, mensejahterakan Indonesia, dan memberikan kebanggaan bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang kuat. Terima kasih, sampai yang akan datang, dan tidak lupa saya ingatkan kembali, tegakkan hukum, berikan keadilan.